Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah ila angkal kaifa takfuruna ya ahla Makkah. Bagaimana kalian mengkufuri atau bagaimana kalian kufur ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah. Ini sebenarnya mengira-ngirakan kul ya Muhammad li ahli Makkah. Katakanlah Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir Makkah, kaifa takfuruna, bagaimana bisa kalian itu kufur wahai penduduk Makkah, billah, kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kuntum amwata, dan sungguh kalian itu awalnya adalah amwata, meninggal atau mati. Maksudnya nutfan fil aslab atau nutfan fil aslab, yaitu berupa nutfah di aslab, sulub, yaitu tulang-tulang punggung. Kalian sebenarnya adalah suatu benda yang tidak hidup. Awalnya adalah mati. Maksudnya nutfan fil aslab, afan. Ya, nutfatun nutf. Jadi nutfah itu mufrad, jamaknya nutf. Kuntum amwata ay nutfan fil aslab. Awalnya kalian itu berupa nutfah. Ada yang kurang tahu, ada yang tidak tahu artinya nutfah? Paham ya? Ini, tapi mungkin yang kelas 1 dimakfu. Nanti tanya ke yang agak di atasnya. Nutfan fil aslab. Kalian itu adalah nutfah di tulang punggung. Fa ahyakum, maka kemudian Allah menghidupkan kalian. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Fil arhami, di rahim, di rahim perempuan. Wad dunya, dan Allah menghidupkan kalian juga di dunia. Yunfakhu ar-ruhu fikum, yang ditiupkan ruh di dalam diri kalian. Kasih titik di situ. Ini ketika ada orang kafir, itu sebenarnya mereka itu hendaknya banyak-banyak tafakkur, banyak-banyak memikirkan. Yang mana orang-orang kafir itu tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau disuruh mikir lagi kepada orang-orang kafir, yang mana aslinya mereka itu adalah meninggal atau enggak punya nyawa atau tidak bernyawa, yaitu asal muasal orang tersebut atau orang kafir tersebut yaitu disulub, yaitu tulang-tulang punggung, yaitu berupa mani. Yang namanya mani secara zahiriyah kita atau secara mata zahir kita hidup apa tidak? Mati. Misalnya ada yang mengatakan hidup, misalnya ndelok di mikroskop. Ya kan? Saya bilang apa? Dengan mata zahir kita, ya namanya nutfah atau mani, ya seperti itu. Air, enggak ada nyawanya sama sekali. Baru kalau ditelaah atau diteliti dengan mikroskop atau dengan alat-alat yang zaman sekarang, itu hidup, ya, hidup. Makanya hati-hati, punyanya kalian itu hidup, ya. Makanya
Nah, enggak ini apa namanya? Makanya hukum-hukum fikih itu ada. Kalau makruh orang yang mandi jinabat terus laki-laki di kolam renang, kemudian si perempuan setelah laki-laki ya, kemudian enggak campur maksudnya. Kemudian perempuan juga mandi juga. Ini hukumnya makruh. Salah satunya juga yang namanya nutfah ini juga hidup ketika keluar, apalagi di air itu ada jangka waktunya, itu. Belum nanti kalau masalah biologi ini dibahas juga, ada pelajaran biologi di sini untuk nganunya. Oh enggak ada. Oh ya sudah. Enggak, ini kalau ada seru. Nah, tapi katanya guru kami itu ini cuma khusus di kelas saja, nggak boleh dibawa-bawa di luar kelas. Itu. Jadi masalah bab ini ya. Itu dulu ada pelajaran biologi seperti itu. Nah, kemudian fa'ahyakum, maka Allah menghidupkan kalian wahai penduduk Mekah. Nah, di rahim. Nah, jadi di rahim tersebut hidup. Di rahim itu hidup, ya kan? Kalau kita perhatikan penciptaan manusia, itu cuma air, ya kan? Air kemudian masuk jadi kalian ini. Itu Subhanallah. Fa'ahikum ini kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya di dalam ayat ya ini sedikit ya, saking pada hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada perpindahan fase ketika di alam kandungan. Itu ketika daging itu antara bentuk sama tidak, ya kan? Kan kalau di dalam hadis ya kan, pertamanya penciptaan manusia 40 hari berupa mani atau nutfah. Kemudian 40 hari selanjutnya berupa darah. Kemudian 40 hari setelahnya berupa daging. Ketika antara fase daging ke terbentuknya manusia, ya kan? Kan padahal kalian ini awalnya kan cuma cuma air. Enggak ada bentuknya. Tiba-tiba wutus kayak gini iki. Wis bentuk. Ada matanya, ada rambutnya, ada tulangnya, ada. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum penciptaan tersebut, sebelum pembentukan tersebut, ini para ilmuwan itu kan mengadakan penelitian. Jadi perpindahan pas itu, yaitu penciptaan manusia tersebut antara diciptakan dan tidak. Lah ini berbentuk apa? Maksudnya ini kayak daging tapi ya daging, ya memang daging, saya kan daging, tapi kok seperti bentuk moro-moro bentuk daging kok bentuk ini maksudnya gitu loh, gimana ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi kan berupa segumpal daging, masuk langsung moro-moro bentuk ya kan enggak. Nah, jadi ketika proses penciptaan tersebut ini para ilmuwan ini bingung ngaraninnya bingung atau nyebutno fase tersebut kebingungan. Ini fase apa ini? Nah, makanya di dalam Al-Quran disebutkan mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, diciptakan dan tidak diciptakan. Nah, jadi maksudnya apa ini? Istilahnya diciptakan yang tidak diciptakan. Nah, ini makanya ini istilah yang paling tepat. Mukhallaqah wa ghairu mukhallaqah. Diciptakan dan tidak diciptakan. Nah, itu istilah yang sangat pas untuk ini. Ilmuwan akhirnya banyak yang masuk Islam dari sini. Daripada kehebatan Al-Quran. Nah, makanya itu Al-Quran ini juga hadis-hadis nabawi tentang penciptaan manusia itu banyak golongan ilmuwan itu masuk Islam. Karena apa ya itu tadi menyebutkan atau di situ diterangkan tentang bahwasanya Nabi Muhammad dan Al-Quran itu sama. Maksudnya sumbernya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan menyebutkan bahwanya dulu 1400 tahun yang lalu itu belum ada mikroskop, belum ada penelitian tersebut, belum ada fase-fase di dalam rahim itu berapa hari, itu belum ada. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran dan sudah disebutkan di dalam hadis Nabawi. Nah, makanya banyak ilmuwan yang masuk Islam. Makanya itu pinter-pinter menisan itu Islamnya kuat. Setengah-setengah itu terkadang kan. Kemudian di sini sang mufasir menyebutkan wal istifham lit ta'jub atau lit ta'jib. Itu di situ lit ta'jub atau lit ta'jib? Hah? Apa? Lit ta'jub. Ada ya-nya apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti lit ta'jub. Kalau ada ya-nya berarti lit ta'jib. Ya. Dan istifham tersebut pertanyaan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Pertanyaan tersebut lit ta'jib. Itu untuk merasa suatu hal yang bukan kagum ya, apa namanya? Bukan sesuatu yang mengagetkan gitu. Mengherankan. Min kufrihim, dari kufurnya ahlu Makkah. Sesuatu yang mengherankan. Kok bisa orang-orang kafir tersebut itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman-zaman sekarang itu ada viral itu ditanya, siapa yang menciptakan kalian wahai orang-orang kafir? Ya orang tuaku katanya. Saya kan dari orang tua, lahir dari orang tua. Kemudian ditanya, apakah orang tua kalian yang mendesain sampean seperti ini? Kok gak pesen aja desainan yang paling ganteng atau yang paling cantik gitu kan? Salah satu bukti bahwasanya yang mendesain manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu-gitu sih kufur. Itu makanya lit ta'ajjub min kufrihim, karena saking mengherankannya dari kufurnya ahlu Makkah. Ma'aqiyamil burhan, disertai dengan adanya dalilnya atau argumentasinya. Aulit takhbi, aulit taubih, atau istifham tersebut lit taubih, untuk menjelekkan atau menghina orang-orang kafir. Summa yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Indantihai ajalikum, ketika sudah habisnya atau sudah sampainya kepada ajal-ajal kalian. Summa yumitukum. Summa yuhyikum, kemudian Allah akan menghidupkan kalian lagi. Bil ba'si, dengan hari pembangkitan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala turja'un, kalian akan dikembalikan. Turadduna, kalian akan dikembalikan ba'dal ba'si, setelah pembangkitan. Fayujaziakum bi'a'malikum, maka Allah akan membalas kalian dengan amal-amalan amal-amal kalian. Itu. Ya. Waqala dalilan 'alal ba'si lamma ankaruhu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala dalilan, sebagai dalam keadaan dalilan, menunjukkan, ini dalilan jadi hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam keadaan menunjukkan alal ba's, atas hari pembangkitan, lamma ankaruhu, tatkala orang-orang kafir itu angkaruhu, mengingkari yaumil ba's. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian, menciptakan untuk kalian, khalaqalakum, dialah Allah, dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ardi, apa-apa yang di bumi, ai al ardi wa ma fiha, maksudnya di bumi dan apa-apa yang di dalamnya, jami'an, semuanya, litantafi'u bihi wa ta'tabiru, agar kalian mampu mengambil manfaat bihi, dengannya, dengan apa-apa yang ada di bumi, wa ta'tabiru, dan kalian mengambil pelajaran bihi di dalamnya.
Summastawa ba'da khalqil ard. Kemudian Allah berkehendak atau menuju, berkehendak boleh. Summastawa. Kemudian Allah berkehendak atau bertujuan ba'da khalqil ard, setelah menciptakan bumi. Ai qasoda. Istawa di sini memiliki arti qasoda. Nah, jadi jangan dia makanya ya butuhnya tafsir itu. Jadi istawa di sini bimana qasoda au arada. Boleh. Kemudian Allah bertujuan atau berkehendak ilas samai, maksudnya berkehendak menciptakan langit. Fasawwahunna, maka Allah menciptakan langit tersebut. Sab'a samawat, yaitu 7 langit. Fasawwahunna. Ad-dhamir yarji'u ila sama. Dhamir lafadz fasawwahunna, kemudian dijelaskan sama sang mufassir, fasawwahunna itu ada dhamir di situ. Dhamir apa di situ? Bunyinya dhamirnya apa? Dhamirnya apa di situ? Hunna. Hunna itu marja'nya kemana? Ad-dhamir yarji'u ila sama. Dhamir tersebut kembali ke sama. Li'annaha, karena sesungguhnya dia atau as-sama tersebut fi maknal jam'i, memiliki arti jamak. Al-ayilati ilaih, yang menunjukkan kepadanya. Jadi as-sama itu ini kan koi mufrad lah. Kok fasawahunna. Karena yang namanya sama itu ada berapa? Itu 7 lapis langit. Fasawahunna sab'a samawat. Itu karena makanya itu as-sama, kemudian fasawahunna itu hunnanya kembali ke ada as-sama. Karena apa? Langit itu ada 7, selesai sudah. Maksudnya sayyaraha kama fi ayatin ukhra faqadahunna. Maksudnya apa sayyaraha? Allah menjadikannya atau menciptakannya. Menciptakanlah langit. Kama fi ayatin ukhra, sebagaimana di ayat yang lain. Faqadahunna, maka Allah menciptakannya. Menciptakan langit-langit tersebut sab'a samawat, sebanyak 7 langit. 7 langit. Di dalam ayat Al-Quran yang lainnya, di ayat yang lain Allah menyebutkan innallaha khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari. Yang disebutkan itu diperinci sama ulama-ulama ahli tafsir. 2 hari Allah menciptakan bumi, kemudian 2 hari lagi menciptakan isi di dalam bumi, kemudian 2 hari lagi menciptakan langit. Tapi ini gak usah dibayangno, soalnya gak paham. Otak kita gak pernah melihat dan gak bisa untuk langsung. Makanya kalau kita langsung paling kan menciptakan langsung dari selesai ya. Nah, ini dulu kalau Ustadz Munir pernah menjelaskan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kok gak langsung instan aja? Kan kun fayakun kan gitu kan. Tapi sampai 6 hari. Nah, karena apa? Nanti penghuni bumi, penghuni langit itu adalah makhluk. Dan makhluk itu enggak bisa instan. Nah, jadi supaya ada semuanya itu harus ada proses. Jadi suatu pembelajaran sebagai ibroh. Nah, jadi jangan suka yang instan, tapi harus diperjuangkan. Nah, Allah menciptakan langit aja 2 hari. Nah, kemudian bumi 2 hari, isi bumi 2 hari. Jadi sih ada proses. Jadi enggak di otak kita tuh langsung ting tadi ya, kayak kayak sing di film-film gitu loh. Ya kan?
Sing ya wis itulah film-film itu. Ya, jadi ada prosesnya. Ada proses. Jadi manusia karena butuh proses, semuanya itu butuh proses. Nah, maka itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit selama 6 hari. Cek ada prosesnya gitu. Cek gak koyo hayalan-hayalan kita yang kakek delok film gini-gini iki. Mana delok apa nih? Ya wis itulah. Jelas. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala bikulli syai' dengan segala sesuatu alimun, maha mengetahui. Mujmalan wa mufassalan, secara global dan secara terperinci. Nah, secara global dan terperinci. Afala ta'tabiruna annal qadira ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Ini lafadz mujmalan wa mufassalan cukup kita artikan saja. Soalnya nanti ini ada perbedaan pendapat tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan yang lainnya. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah mengetahui mujmalan secara global, juga mufassal yang terperinci. Walhasil secara detail. Sebagian yang bukan Ahlus Sunnah itu mujmalan saja. Itu enggak usah itu pelajaran tauhid. Kemudian afala ta'tabiruna, maka apakah kalian itu tidak mengambil ibrah, tidak mengambil pelajaran, annal qadira, bahwasanya zat yang mampu ala khalqi dzalik, untuk menciptakan hal tersebut, ibtidaan, permulaan, menciptakannya itu awal, wa huwa a'dhamu minkum, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, a'dham, lebih besar, minkum dari kalian, qadirun, yang lebih mampu atau mampu ala i'adatikum, untuk mengembalikan kalian. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum ada. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mendesain kalian ini. Mendesain kalian. Kemudian suatu saat kalian akan dimatikan. Ada yang enggak mau mati? Kan mati semuanya kan? Hancur semuanya. Dan suatu saat akan dikembalikan lagi. Kira-kira menciptakan awal dengan mengembalikan lebih sulit mana? Nah, ada yang bilang mengembalikan itu biasanya seneng pretel-pretel gak iso benakno maneh. Iya kan? Senengane utek-utek tapi gak iso balekno ya. Makanya mengatakan lebih sulit mengembalikan. Anak jam mati rusak di benakno, gak tambah bener tambah rusak. Wis gak iso balekno maneh. Kalau untuk mengembalikan seperti itu, benai jam itu ada yang bisa, banyak yang bisa. Tapi yang buat jam pertama ini pasti lebih sulit. Nah, pasti kalau tak tanya, ayo siapa sing pertama kali mau buat jam tangan? Ada yang bisa jawab enggak? Ojo ngomong Gusti Allah. Kemas gitu. Enggak, yang membuat jam tangan, orang yang membuat jam tangan pertama siapa? Enggak ada yang tahu. Ada yang, kalau ada yang tahu ngacung. Hah? Nah, enggak ada yang tahu. Tapi ketika ditanya, di sini ada yang bisa reparasi jam, bisa membenahi jam tangan. Oh, mungkin siapa? Bisa. Itu memang mengembalikan toh. Suruh buat di sini nggak ada yang bisa. Makanya itu menciptakan awal itu lebih sulit daripada mengembalikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu menciptakan kalian yang awalnya itu nggak ada. Kemudian suatu saat kalian akan diadakan lagi. Kira-kira lebih mudah apa lebih sulit? Lebih mudah. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala itu mampu. Makanya sok-sokan morong-morong hilang-hilang enggak usah. Kok ketemu. Pasti ketemu. Daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'dhamu minkum qadirun ala i'adatikum. Dan Allah lebih besar, lebih agung dari kalian, dan Allah lebih mampu untuk mengembalikan
kalian. Jadi lebih mudah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wadhkur ya Muhammad, dan sebutkanlah wahai Muhammad, dan sebutkanlah atau sebutlah wahai Muhammad, idz qala rabbuka, tatkala berkata rabbuka, Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, lil malaika. Sebenarnya di tafsir itu disebutkan id wa idza, id sama idza itu artinya sama, yaitu ketika. Itu sama. Akan tetapi perbedaannya apa? Kalau id itu untuk lil madi, untuk kejadian yang telah lampau. Kalau idza itu kejadian yang akan datang. Itu perbedaannya. Wa idz qala rabbuka, berarti itu menandakan apa? Kejadiannya telah lampau. Dan sebutkanlah wahai Muhammad, idz qala, ketika qala berkata rabbuka, sapa Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala, lil malaika, kepada malaikat. Nah, ini maqal-qalnya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, katanya ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, sesungguhnya aku ja'ilun, menjadikan fil ardi, di bumi, khalifah, yaitu pemimpin, khalifah. Yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam, yaitu yang menggantikanku fi tanfidhi, di dalam menjalankan ahkami, hukum-hukumku, katanya Allah Subhanahu, fiha, di dalam bumi, wa huwa Adam, dan dia itu adalah Adam. Jadi Nabi Adam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah, pemimpin bumi. Karena apa? Yang menggantikan Allah Subhanahu wa taala, mewakili Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan hukum. Makanya untuk kita manusia itu nahkumu bid-dawahir. Kita itu harus menghukumi dhahir. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah yang mengurusi akan batin. Ini perlu diketahui. Jadi untuk syariat itu harus secara hukum dhahir. Untuk masalah kasyaf atau apa itu tidak boleh disangkut pautkan dengan hukum syariat nanti. Ini secara zahir. Misalnya Pak, Allah Subhanahu wa taala itu kan sebagai wali, pemimpin. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Adam untuk menjalankan kehidupan dunia ini. Supaya ada walhasil itu nanti di bab tauhid juga sih. Walas yakhlifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa Adam. Nabi Adam nanti akan yang menjalankan hukum-hukumku, kemudian begitu juga keturunan-keturunannya. Balas. Kemudian qalu, mereka berkata. Kira-kira yang berkata siapa ini? Malaikat. Soalnya kan yang diajak bicara adalah malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, "Wahai malaikat, aku menciptakan pemimpin di bumi." Kemudian malaikat berkata, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha?" Apakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi, hanya kembali kepada bumi. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu man, orang yang yufsidu, merusak fiha, di bumi, bil ma'asi, merusak di bumi dengan apa? Bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah-darah. Yarfa'uha bil qatl, dan dia itu mengangkatnya bil qatl, dengan atau yarfa'uha, maksudnya menumpahkan darah-darah tersebut, maksudnya bil qatl, dengan membunuh. Kama fa'ala Banul Jan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Banul Jan. Tahu Banul Jan? Banul Jan itu adalah ada yang mengatakan al-jin dan iblis.
yaitu bangsa-bangsa jin dan iblis. Wa qila makhlukun akhar. Ada yang mengatakan itu adalah makhluk yang lain. Walhasil wa iblis abu syayatin. Kalau iblis itu adalah abahnya atau nenek moyangnya setan. Saya ada pertanyaan. Kalau Nabi Adam itu laki atau perempuan? Laki. Kemudian untuk mempunyai keturunan itu ada Sayyidah Hawa. Nah, kelas. Paham ya? Baru punya keturunan. Nah, pertanyaannya, iblis itu laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Hati-hati loh. Antum nanti diceng bahaya. Ya, apaan? Ini perempuan. Laki. Walhasil itu alamul ghaib. Laki atau perempuan? Ibu isopo itu anak. Kan disebutkan wa iblis abu syayatin. Iblis itu abahnya setan. Lah iblis itu isopo. Gitu. Tapi disebutkan di ba'dul kitab, sebagian kitab yang namanya iblis itu punya dua kemaluan. Jadi sini sama sini. Jadi kalau kepingin punya anak, ya gandengno punya anak. Wis itu enggak usah dibayangno. Itu. Ini jadi dua. Awas lo, hati-hati lo. Hati-hati di paran ya. Jelas. Ini iblis. Ya. Makanya itu iblis itu punya keturunan setan-setan itu. Setan-setan ya, itu. Kalau jin itu masuk kemana? Ada yang mengatakan al-jan, beda lagi. Ada yang mengatakan sama. Itu walhasil ada perbedaan pendapat masing-masing. Ada yang mengatakan jin itu juga keturunannya iblis. Ada yang mengatakan bukan. Walhasil itu bukan arkanul iman wal Islam wal ihsan. Ya kan? Itu. Yang penting kita yakin mereka itu ada. Buktinya ada suratul jin. Berarti kan ada. Iblis juga ada. Soalnya apa? Disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selesai. Kalau enggak percaya, ya bahaya. Ini. Kemudian Banul Jan. Nah, makanya itu ingat kita kan sering mendengar sebelum Nabi Adam diciptakan, bumi ini tidak ada sejengkal dari bumi, tidak ada sejengkal dari tanah kecuali pernah dibuat sujud oleh iblis. Nah, iblis dan keturunannya itu pernah dibuat sujud. Nah, saking hebatnya. Nah, kemudian berarti Banul Jan, makanya itu Banul Jan itu adalah keturunannya iblis. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan beda. Walhasil setan jin itu ya 11-12 lah. Ya, walhasil kita kita yakin mereka itu ada sudah dan punya alam sendiri. Nah, kemudian Banul Jan tersebut wa kanu fiha falam afsadu. Mereka itu kanu fiha. Mereka itu berada di bumi sebelum Nabi Adam. Falamma afsadu, maka tatkala mereka itu merusak di bumi, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, arsalallahu alaihim almalaikata fataraduhum. Maka Allah mengutus kepada Banul Jan almalaikata, malaikat-malaikat fataraduhum, maka mereka malaikat fataraduhum maka ngusir sapa malaikat hum ing mereka itu maksudnya ing Banul Jan ilal jazair ke pulau-pulau wal jibal dan gunung-gunung. Nah, makanya itu gunung kemudian pulau itu banyak penghuninya. Bukan penghuni yang dohir tapi penghuni yang gaib. Itu kan apa ini di dalam sini. Itu jadi makanya di gunung-gunung kenapa kok agak angker atau di pulau-pulau. Soalnya ya mereka adalah tempat tinggalnya di sana.
Nah, itu sebagaimana di sini disebutkan di dalam tafsir Jalalain disebutkan seperti itu. Fataruduhum ilal jazair wal jibal. Jin, setan ya kan, yang pernah ke gunung-gunung. Ada yang pernah mendaki di sini? Ya. Mungkin Ahlul Baran ini yang pernah mungkin Gunung Baran. Itu hati-hati. Itu kan wal jibal. Gunung Baran. Fataruduhum ilal jazair wal jibal. Maka mereka mengusir malaikat itu mengusir Banul Jan tersebut ke pulau-pulau dan juga di gunung-gunung. Maka itu adalah tempat tinggal mereka. Kelas. Di sini salah satu tafsiran. Jadi ada pertanyaan kan, ada di tafsir lain. Ketika mentafsirkan ayat ini, qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Loh, malaikat kalau nanti Nabi Adam atau keturunannya akan membuat kerusakan di bumi ini. Ya, makanya itu kan apa? Ini Nabi Adam itu sebenarnya diciptakan itu bukan yang pertama. Ada yang mengatakan seperti itu di sebagian tafsir. Tapi Nabi Adam yang nenek moyang kita itu adalah sudah diciptakan yang berapa kalinya. Buktinya atajalu fiha man malaikat sudah tahu kalau ini salah satu tafsiran, salah satu kitab. Nah, seperti ini bagaimana kita menanggapinya? Kan kita mungkin ada sebagian yang pernah dengar kan? Nah, satu, itu bukan arkanul iman dan arkanul ihsan. Jadi perbedaan pendapat. Kemudian kan itu kan hadis. Itu hadisnya apa? Apakah sahih? Apakah mutawatir? Bukan kan? Itu. Jadi seandainya di sini kan sebenarnya harusnya sama gitu, tidak. Soalnya itu nggak bisa dijadikan hujjah. Kemudian ada juga salah satu kitab yang menjelaskan itu ada Nabi Adam yang keberapa. Itu ada salah satu ulama ahli hadis menyebutkan salah satu kitab itu tidak boleh dibaca karena ada beberapa hadis itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini. Jadi untuk kita harus enjoy aja, gak usah itu Nabi Adam yang keberapa itu, gak usah ada perbedaan pendapat masalah ini ya. Kalau kita nanti pas Nabi Adam sing reinkarnasi ke satu ya apa ya ini timbul macam-macam nanti khawatirnya jadi kita biasa aja, maksudnya Nabi Adam berapa ya, satu. Luka Nabi Adam dia mengatakan gini loh di hadis Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Adam ya wis Nabi Adam itu loh. Enggak harus yang keberapa enggak. Ya kan? Wis jadi cukup Nabi Adam satu, selesai sudah. Enggak ono timbul iskal atau keraguan-keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam di otak kita. Ya kan? Itu. Jadi ini ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Itu maksudnya apa? Yaitu malaikat mengetahui tersebut kalau nanti Nabi Adam atau keturunan itu membuat kerusakan apa? Itu melihat dari sebelum Nabi Adam, yaitu golongannya iblis dan keturunan-keturunannya atau Banul Jan. Jadi iblis keturunannya juga Banul Jan itu membuat kerusakan di bumi. Ini. Kemudian wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami bertasbih mutalabisina dalam keadaan melaksanakannya bihamdika, dengan memujimu. Maksudnya wa nahnu nusabbihu bihamdika, dan kami, maksudnya malaikat itu mengatakan, dan kami wahai Allah Subhanahu wa taala bertasbih atau mengucapkan subhanallah bihamdi. Aina naqulu, maksudnya kami mengatakan subhanallah bihamdi wa nuqaddisu lak, ai nunazzihuka, kami mensucikanmu, amma la yaliqu bik, dari apa-apa yang tidak pantas denganmu. Kemudian itu kasih titik ya, kalau yang enggak ada titik kasih titik. Kemudian fallamu zaidah, dan lam pada lafadz wa nuqaddisu lak. Lamnya itu zaidah.
Wal jumlah, dan jumlah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak itu hal. Nah, itu maksudnya apa? Wawunya wawul haliyah. Maksudnya apa? Fa nahnu ahaqqu bil istikhlaf. Nah, maka kami ini lebih berhak untuk dijadikan pemimpin, wahai Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan seperti itu. Ya. Jadi kan malaikat kan tanya, ya Allah, apakah engkau akan menjadikan di bumi itu makhluk yang akan membuat kerusakan di bumi? Dan sementara kami ini adalah makhluk yang selalu taat kepadamu ya Allah. Buktinya kami enggak pernah bermaksiat dan selalu bertasbih mensucikanmu. Maka mana yang lebih mulia? Seakan-akan seperti itu kan. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Atau inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, di dalam maslahah kebaikan fi istikhlafi Adam, di dalam menjadikan pemimpin itu adalah Nabi Adam. Wa anna dzurriyyatahu, dan sesungguhnya zuriyahnya, keturunannya Nabi Adam, fihim, di dalam keturunannya tersebut al-muti'u wal 'asi, ada yang taat dan ada yang bermaksiat. Fa yadhharul adl bainahum, maka akan nampak keadilan bainahum, di antara mereka. Ini belum dibaca ya. Saya baca dulu. Faqalu, maka mereka berkata, yaitu malaikat berkata, lan yakhluqa rabbuna khalqan akrama alaihi minna. Tidak akan menciptakan Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala ora nyiptaake sapa Tuhan kita khalqan ing suatu makhluk akrama kang luwih mulya alaihi atasnya, minna daripada kita. Seakan-akan seperti itu. Ini malaikat punya anggapan bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang termulia. Wala a'lamu, dan atau wala a'lama, dan kita tidak akan pernah mengetahui lisabkina lahu, karena kami ini lebih dulu lahu darinya. Wa ru'yatina, dan melihatnya kita, malam yarahu, sesuatu yang tidak dia lihat. Fa khalaqallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Nabi Adam, min adimil ard, dari permukaan bumi, ai wajiha, dari permukaan bumi, bi an qabida minha qabdatan, dengan Allah, dengan menggenggam minha, dari bumi atau dari tanah, qabdatan, yaitu suatu genggaman, min jami'i alwaniha, dari seluruh macam-macamnya atau warna-warnanya, wa ujinat, dan diaduk bil miyahi, dengan air-air, al mukhtalifati, yang berbeda-beda, wasawahu, dan Allah menciptakannya, wa nufikha fihi ruh, dan Allah dan ditiupkan fihi, di dalamnya ar-ruh, roh, fasara hayawanan hassasan, maka menjadilah hewan yang hidup atau hassasan, punya perasaan hidup. Ba'da angkana jamadan, setelah dia itu jamadan, berupa benda padat. Nah. Ya, disebutkan ini ada hadis, bukan hadis sahih ya. Ini boleh dikatakan Israiliyat. Tapi boleh percaya, boleh tidak, seperti ini. Nah, itu di salah satu tafsir disebutkan bahwanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan Nabi Adam, itu Allah mengabarkan ke bumi, wahai bumi, sesungguhnya aku menciptakan darimu suatu makhluk yang mana kalau makhluk tersebut taat kepadaku, pasti aku akan memasukkannya ke surga. Dan barang siapa yang makhluk tersebut itu bermaksiat kepadaku, pasti aku akan memasukkannya ke neraka. Nah, kemudian bumi tersebut berkata, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan dariku suatu makhluk yang akan masuk neraka? Ya. Jadi bumi tanya seperti itu. Faqala na'am, Allah mengatakan iya,
Aku menciptakan dirimu, nanti ada yang masuk neraka. Fabakat fanabiatil uyunu min bukaiha. Maka bumi tersebut nangis. Maka dengan tangisan bumi itulah muncul atau keluar akan sumber-sumber mata air. Ini boleh percaya, boleh tidak. Tapi walhasil Israiliyat ini banyak Israiliyat. Salah satu cek tahu, oh kejadian Israiliyat itu seperti ini gitu. Jadi boleh percaya, boleh tidak. Ini aku lihat kan soalnya manusia semuanya kan dari tanah, ya betul. Ada yang enggak dari tanah. Itu semuanya. Saya juga pernah bicara sama orang yang agak, dia itu Islam sejati, enggak tahu. Ternyata ada Islam sejati, ada yang tidak sejati mungkin. Ya, itu mengatakan semua manusia itu terbuat dari tanah kecuali dua katanya. Tapi ini ojo melo-melo rek. Ini murtad iso. Semua manusia itu terbuat dari tanah kecuali dua. Saya bingung. Siapa yang dua ini? Sayyidina Ali sama Siti Jenar katanya. Waduh iki wis nyasar nang ndi iki. Lah kok iso gitu loh. Padahal Sayyidina Ali itu di dalam makolahnya banyak apa yang dibanggakan oleh manusia, termasuk kita ini kan. Diciptakan dari awalnya dari tanah. Kemudian proses kehidupannya ya dari nutfah dengan yang proses yang memalukan. Soalnya apa? Kalau dibuka secara umum kan nggak pantas. Kemudian lewat jalan yang tidak baik juga. Kemudian lahir ya seperti itu. Selama hidup di dunia juga dia itu membawa kotoran. Ada yang nggak bawa kotoran di sini? Ngacung, perlu dipersiapkan. Khawatir nggak ada ususnya itu. Kan semuanya ini manusia itu ya itu bawa kotoran. Nanti masuk ke tanah juga bercampur dengan najasa, ya kan? Seluruh anggota tubuh nanti keluar, otomatis mutanajis. Makanya tanah kuburan itu adalah tanah mutanajis. Kenapa? Yaitu tadi manusia dikubur, kemudian perutnya ini kan bercampur najasa di dalamnya. Kemudian digali lagi, otomatis bercampur tanah tersebut dengan najasa. Jadi kalau orang sholat di kuburan tanpa alas, ya tidak sah. Ya, tidak sah. Ini salah satu itulah hakikatnya manusia. Itu katanya Sayyidina Ali, katanya bukan. Kemudian ini kok aneh-aneh. Kemudian Siti Jenar loh. Siti Jenar itu juga tidak terbuat dari tanah katanya. Itu katanya. Tapi nggak bisa dipertanggungjawab. Walhasil alasannya macam-macam. Padahal ya bukunya buku ngawur sudah. Ini salah kaprah. Makanya di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari permukaan tanah tersebut, ay wajha bi an qabada minha qabdatan min jami' alwaniha wa ujinat bil miyah al mukhtalif wa sawahu wa nafakha fi ruh fasara hayawanan hassasan ba'da an kana jamadan. Hayawanan ay hidup, ya. Maka menjadilah yang awalnya tanah menjadi hidup. Hayawanan ay hidup, hassasan yang memiliki perasaan. Itu. Makanya itu dari segi mantik, apa yang dimaksud dengan manusia? Itu kan kalau manusia kan hayawanun natik, hewan yang bisa berbicara. Maksudnya hidup dan bisa berbicara. Kemudian وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ أي أسماء الْمُسَمَّيَاتِ, dan mengajari sapa Allah Subhanahu wa taala Adam ing Nabi Adam al asma'a ing jeneng-jeneng. Ini kalau Jawanya.
Allah mengajari Nabi Adam al-asma'a, nama-nama, asma al-musammayat. Namanya setiap benda yang diberi nama. Ya. Jadi kalau ada yang pertanyaan, sapa sing awal kali jenengi sapu? Jenengi Kofia. Sapa? Ya Nabi Adam. Selesai. Ya, kan pasti dulu saya itu sempat kepikiran. Sopo sing ngarani iki pertama rambutan. Ini pasti yo kok iso yo apa dengan macam-macam seluruh dunia ini dengan nama-nama yang berbeda beda. Sing ngarang iku kapan gitu loh. Ya kan? Ya, kalau kita kan juga kebingungan. Ini ya. Ternyata gampang jawabnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah yang mengajari Nabi Adam tentang nama-nama atau asma'al musammayat. Nama-nama yang sesuatu benda yang diberi nama. Kullaha semuanya. Hatta al-qas'ah sampai al-qas'ah. Talam atau mangkok. Talam sama. Kalau qas'ah itu talam yang agak besar atau mangkok tapi yang ceper ya, apa namanya? Talam, qas'ah. Wal qusai'ah atau talam cilik. Talam cilik. Wal faswah, kentut. Wal fusayyah, enggak ini. Jadi kalau ada yang itu Allah sebenarnya mengajari semuanya itu. Jadi sesuatu yang remeh pun Allah mengajarinya. Apalagi yang istimewa pasti diajari. Wal fusayyah, dan kentut tanpa bunyi, tanpa suara. Itu ada. Kalau kita apa? Ses ada iku lah. Apa iku? Makane gak nemu nganu iki lho ana jenenge, ya kan? Allah Subhanahu sudah mengajari Nabi Adam. Ya. Faswah wal fusaya. Jadi kalau faswah kentut ono suara, kalau fusaya kentut tanpa suara. Ada mungkin itu kelas. Wal migrofah dan migrofah apa namanya? Gayung. Bi an alqa fi qalbihi ilmaha. Dengan Allah mendatangkan fi qalbi di dalam hati Nabi Adam ilmaha akan ilmunya. Ilmaha, pengetahuan tentang nama-nama tersebut. Nah, itu. Jadi kalau Allah SWT mengasih suatu ilmu langsung dikasih di dalam hatinya. Mungkin itu ketika ilmu dikasihkan oleh Allah SWT itu langsung ada di hati. Nah, maka kalau memahami suatu ilmu, memahami hikmah suatu ilmu, nah, maka bersyukurlah. Itu Allah SWT menaruh di situ ada ilmunya. Nah, Allah yang menempatkannya. Summa aradahum al-musammayati. Kemudian Allah menampakkan apa namanya? Itu loh kalau summa aradahum 'alal malaikah. Nah, menyodorkan. Kemudian Allah menyodorkan mereka al-musammayat, menyodorkan benda-benda yang ada namanya wa fihi, dan di dalam taglibul lil uqala, itu bisa mengalahkan orang-orang yang berakal. Alal malaikah. Maksudnya Allah menyodorkan nama-nama tersebut apa namanya? Ini maksudnya ditantang. Alal malaika, kepada malaikat. Faqala, maka Allah SWT berfirman lahum, kepada malaikat, tabgitan, untuk menjatuhkan para malaikat. Maksudnya iki lho, malaikat ojo kemeru. Kasaran seperti itu. Ambiuni, kabarkanlah wahai malaikat ni kepadaku. Akhbiruni, kabarkanlah kepadaku. Bi asma'iha ulai, dengan nama-nama mereka ini. Ayo, iki wit, iki bahasa Arab apa? Bahasa Jepangnya apa? Bahasa ngene apa? Ini bi asma'iha ulai, al-musammayati, dengan nama-nama ini. In kuntum shadiqin, apabila kalian itu benar di dalam perihal prasangka para malaikat. Betul enggak malaikat itu apa namanya, prasangkanya bahwasanya tidak akan ada yang lebih mulia daripada mereka. Fi anni la akhluqu a'lama minkum au annakum ahqu bil khilafah. Di dalam kebenaran prasangka malaikat bahwasanya tidak akan la akhluqu a'lama minkum,
Aku tidak akan menciptakan yang lebih alim dari kalian wahai malaikat. Au annakum ahaqqu bil khilafah, atau sesungguhnya kalian wahai malaikat lebih berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, seakan-akan itu. Jadi Nabi Adam sudah dikasih ilmu, kemudian nantang malaikat. Maksudnya Allah SWT nantang malaikat. Wahai malaikat, sebutkan yang di bumi ini jenenge masing-masing. Apa iki? Jenenge apa ae? Nah, makanya apa namanya? Qalu, maka para malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini jadi daripada keistimewaan ilmu, lihat ini menampakkan daripada hebatnya ilmu ya. Cukup dengan mengetahui ilmu-ilmu saja itu malaikat sudah kalah dari Nabi Adam, belum yang lain-lainnya. Ini padahal masalah ilmu nama-nama benda, belum masalah ilmu tentang yang lain-lainnya, ilmu-ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, hadis nabawi, semuanya. Ini kita di pondok di sini mempelajari ilmu. Makanya ilmu itu adalah suatu wadah, suatu sir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ilmu itu istimewa, ya, istimewa. Wallahu a'lam bissawab.